Oke, selamat kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 17 Oktober 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham, dan video kali ini mungkin agak berbeda dari biasanya karena saya akan membahas suatu sektor, ya, indeks tekno. Jadi nanti silahkan diikutin. Ya, kita langsung saja ke review IHSG. IHSG hari ini ditutup di level 6.831,12 poin, mengalami kenaikan sebesar 16,59 poin serta perubahan poin positif 0,24%. Kalau kita lihat dari volume hari ini sudah sedikit lebih ramai ya, dan dia hampir menyentuh dengan volume EMA-nya. Nah, ini agak menarik Bapak Ibu. Jadi saya melihat data di RTI ya. Ini IHSG kita terlihat ada distribusi asing sebesar 492 miliar. Oke, di RTI pun tertulis seperti itu, tapi di regional market ya. Dan ternyata kalau dia asing ada di pasar nego dan tunai gitu kan, itu dia total sebesar 2,89 T. Ya, jadi net foreign buy hari ini itu 2,4 T di seluruh market. Dan itu luar biasa sekali sebenarnya. Ya, luar biasa sekali. Coba bayangkan kalau misalnya ini 2,4 T itu kan. Nah, ini dia udah beli di sini. Nah, ini di atas rata-rata itu. Ya, bahkan sebelumnya aja di sini paling ramai 1,8 T. Ini hari ini bersih 2,4 T di seluruh market ya, termasuk pasar nego. Ini yang cukup membingungkan sebenarnya ya. Membingungkan. Jadi apakah memang bandar ini nggak mau terlihat lagi pergerakan masuk gitu kan, nampungin di bawah biar kelihatan dia guyur aja saham ini terus, IHSG terus, atau apa gitu kan. Nah, dan IHSG hari ini juga dia disengaja nggak nutup gap full ya, nggak sengaja, nggak dibuat gitu. Kenapa ya? Karena mungkin psikologisnya trader ya seperti saya, kalau membaca technical, begitu ini dia nyentuh gap ya, nyentuh gap apalagi udah dari atas dan memang potensinya itu seperti hari ini membal, dan itu udah sering sekali. Kalau Bapak Ibu suka ngikutin video saya, udah banyak banget saham-saham yang nutup gap langsung membal. Ya, namun ini sepertinya disengaja oleh para bandar untuk nggak kelihatan full nutup ya. Jadi begitu udah di bawah, pakai bank ya, pakai banking. Kalau kita cek ya, banking ini hari ini cukup oke. BBNI naik 1,78%, ya BMRI naik 0,53% gitu. Walaupun jadi pagi-pagi ini mereka sempat ditarik turun, ya ditarik turun, tapi langsung ditarik naik tinggi gitu. Nah, jadi itu permanfaatannya si banking ya, dan bandar mainnya di situ. Nah, ini yang nggak kalah juga ASI. ASI ditarik turun ke 6.200-an, terus langsung diterbangin sempat ke 6.500, tutupannya di 6.425. Jadi itu yang benar-benar dimanfaatin bandar untuk nggak nyentuh tutup gap gitu. Apalagi ini Telkom di bawah ke 4.200, langsung ditarik naik ke 4.330. Ya, jadi ini menandakan mungkin ya, ini lewat pasar nego atau gimana yang beli barang-barang yang mereka itu gitu kan. Yang jelas tetap harus hati-hati. Ya, tetap harus hati-hati terkait pasar ini belum menandakan ya adanya rebound atau ya technical rebound lah gitu. Ya, kalaupun rebound, mungkin terdekat targetnya ada di 6.900-an. Ini ada EMA 200-nya gitu kan. Mungkin akan membal ke sini, bisa jadi turun ini seperti yang saya tuliskan di sini. Gitu ya. Jadi, dan perlu Bapak Ibu ingat, kalaupun ini jebol ya berarti yang dulu saya sampaikan, mungkin pasar akan
kembali rebound atau lanjut rally itu di setelah minggu kedua ya, setelah minggu kedua atau di minggu ketiga. Dan hari ini bertepatan dengan minggu ketiga ya di Oktober. Mudah-mudahan ini benar-benar confirm bisa naik rally pelan-pelan dan ini inverted head and shoulder-nya bisa patah. Seperti itu. Oke, jadi kalaupun memang dibilang 2023 itu resesi, ya mudah-mudahan inilah jalur resesinya. Tapi kita juga harus bersiap dengan kemungkinan buruk. Kalau support-support ini jebol ya harus rela dan ada resikonya pasti. Seperti itu ya. Jadi ini silakan dibaca nih ya tulisan saya yang ini. Ya, ini saya zoom, Bapak Ibu bisa baca. Nanti mungkin di pause pas baca ini gitu. Monggo. Gitu ya. Jadi terdekat mungkin ISG bisa uji 6.900 karena hari ini turun drop udah terasa dan ketarik naik. Ini good banget sebenarnya. Seperti itu untuk ISG. Oke, kita langsung saja ke saham pertama ada ADMR. ADMR ditutup di harga 1.735 dan perubahan harga positif 1,46%. Kita lihat dari volume, dia juga masih tipis seperti sebelumnya. Bandar asing ini masih keluar-keluar tipis, bandar lokal udah mulai masuk tipis. ADMR dia di small akumulasi, yang beli ada CS, KI, KZ, AK, yang jualan CC, DX, BK, YP. Nah, ini ada ada beberapa bandar yang nampungin ya untuk ADMR. Ya, dan saya sampaikan kemarin ADMR kalau ini jebol dia kemungkinan akan ke area 1600 sampai 1620-an ini, area-area bawah sini. Dan dia udah membal di 1630-nya. Nah, ADMR kalau dia masuk lagi, ini berarti menandakan dia fake out. Ya, dia fake out, keluar, terus habis itu dia masuk lagi gitu kan. Nah, ini jalur sideways-nya dia. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Ya, mudah-mudahan langsung rally naik segala macamnya ya. Nanti begitu bisa breakout, lanjut rally lagi. Gitu. Jadi kalau untuk ADMR mau coba beli di 1735 ini sampai 1600. Cut loss-nya di bawah 1600 untuk ADMR. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa kembali masuk. Karena masih ada atap yang di sini. Nih. Ya hari ini dia tertahan atap, mudah-mudahan bisa break. Oke, lanjut selanjutnya ada bull. Bull ditutup di harga 166 dengan perubahan harga positif 4,4%. Kita lihat dari volume, dia menyentuh volume MA, bandar asing ini terus jualan, bandar lokal, nah ini sudah mulai kelihatan reponya. Ya, bull dia normal akumulasi, yang beli II, CC, ZPBK, yang jualan HD, AN, FSTS. Nah ini kalau kita cek coba dari tanggal 30 Agustus, ini sudah mulai di repo ya, maksudnya reponya udah mulai kelihatan. II udah beli 1.246 miliar atau 1 T berarti ya, 1,2 T di saham bull. Dan ini apakah seperti BP? Ya nggak tahu. Yang jelas ini asingnya udah lepas barang, II terus selalu nampung. Nah, dan kelihatan volumenya langsung meningkat. Untuk bull sendiri, kalau kita ngomong secara teknikal ya, di luar kita tahu ini saham-saham repo, gini. Nah, jadi bull ini dia selalu tertahan ya, bagusnya dia dibuat tertahan di atas apa namanya sideways dia ini kan uptrend minornya itu selalu tertahan, dan ini kalau kita cek ini area sideways dia. Nah, ini area sideways dia dan dia sempat fake out masuk, nah rally. Nah ini sekarang dia lagi mau proses naik, mudah-mudahan ini bisa break dari MA 200 ya, MA 200-nya gitu kan. Nah, kalau bull break di 168, potensi terdekat dia uji ke 175 sampai 177-nya untuk bull. Oke, ini saham repo, tapi kalau misalnya kita entry dan emang lagi mau digoreng, bisa pas-pasan ya bisa cuan. Gitu. Oke, untuk bull seperti itu ya. Lanjut selanjutnya ada Toys. Toys ditutup di harga 81 dan perubahan harga minus 2,41%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing ini masih keluar tipis-tipis, bandar lokal masuk tipis. Untuk Toys dia di di normal akumulasi, yang ada PD, GR, KK, CC, yang jualan LG, YP, XC, AZ. Dan ini volume hari ini cukup tipis. Untuk Toys sendiri,
Kalau memang Bapak Ibu suka dengan saham seperti ini, ya monggo bisa masuk kok. Ini udah 8179. Udah tuh kalau mau beli area situ ya 79 sampai 81. Close di mana? Tutupan di mana? Di bawah 79. Itu udah wajib cut loss. Ya wajib hukumnya cut loss kalau mau beli toys. Tapi perlu diingat ini saham-saham tipis banget gitu kan. Saham tipis, jadi jangan masuk banyak-banyak, masuk 2 juta, 3 juta harusnya masih oke sih. Masih bisa keluar lah. Ya 10 juta gitu masih bisa keluar. Ya jangan sampai 100 juta, 200 juta nggak bisa keluar, nanti susah. Nah, dan atau bahkan Bapak Ibu bisa jadi bandar nih. Ya kalau 200 juta bisa jadi bandar, bisa akumulasi. Seperti itu. Ini dan ini ada PD yang masuk, ya harusnya paling nggak bisa retest uji ke 88, 89 untuk toys. Oke, selanjutnya ada Doit. Doit ditutup di harga 410 dan perubahan harga 0,00%. Lihat dari volume juga dimakin tipis di bawah volume MA. Bandar asing ini keluar tipis setelah ada akumulasi kemarin. Bandar lokal juga keluar tipis setelah ada akumulasi. Doit hari ini di normal distribusi, yang jualan ZP, AK, LGBK, yang beli ada PD, YU, YB, NI. Nah, untuk Doit sendiri ini terlihat ada akumulasi yang cukup bagus dari tanggal 27 September. Kita coba cek. Nah, ada YU. YU akumulasi di 400 lah anggapnya. Ya di 400, dan ini dia cukup besar gitu ya, dan akumulasi cukup oke. Kalau udah seperti ini sebenarnya menarik ya, menarik. Cuma memang ini candlenya agak buruk di atas ya, posisinya kan dia habis naik terus di atas. Nah, bisa seperti ini, hati-hati. Dia ada posisi di atas, dia turun lagi, naik. Nah, jadi ini juga masih berpotensi untuk koreksi, bikin roundingan mungkin sampai 398 atau 400, terus dia naik lagi, itu juga masih bisa. Nah, kalau memang mau beli harus siap ya, siap ready di sini, nampung di 400, cut loss di bawah 398 untuk Doit. Ya, 396 ya, di bawah 396 untuk Doit bisa di cut loss kalau emang mau main cepat. Tapi kalau mau swing lama, ini harusnya masih bisa naik nih Doit, karena akumulasinya oke banget. Lanjut selanjutnya ada INKP. INKP ditutup di harga 8925 dan perubahan harga positif 1,13%. Kita lihat dari volume, jadi volumenya nih, dia masih di bawah volume MA ya. Jadi juga udah mulai tipis nih INKP. Bandar asing ini terus jualan, masih terus jualan. Bandar lokal hari ini masuk tipis dan masih ada akumulasinya. Dari INKP sendiri hari ini di normal akumulasi, yang beli AK, AG, ZPRX, yang jualan YU, IF, KKPK. Nah, ini YU distribusi, ada yang nampungin AK, AG, ini cukup oke banget. Dan INKP ini kalau Bapak Ibu lihat, dia ini bisa dibilang jalur sideways. Oke, jalur sideways, dan dia sekarang kondisinya lagi fake out. Ya, fake out. Sini ya. Nah, ini saya nggak ngada-ngada ya, karena ini angka psikologis gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek juga, sebelumnya nggak bisa masuk ke sini, begitu masuk langsung terbang. Nah, ini dia lagi fake out tipis gitu, fake out tipis. Kalau dia masuk sekarang ya, kalau Bapak Ibu mau beli bisa sebenarnya. Dan ada akumulasi masih oke. INKP ini bisa masuk dengan target 9.600 dulu terdekat. Gitu. Ya, cut loss di mana? Tetap harus pakai cut loss ya, di bawah 8.600 atau di bawah 8.500 gitu. Kalau cut loss di bawah 8.500 sih udah paling ideal lah. Ya, udah jelas kalau break sini ini akan turun INKP. Tetapi INKP ini sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat, dia potensinya bikin apa? Ya, double top. Nah, ini sekarang lagi di neckline. Nah, mudah-mudahan double topnya ini bisa patah. Jadi mending wait and see dulu ya, wait and see dulu. Tunggu kalau emang dia harga murah ya, tunggu di bawah. Ya, tunggu aja di bawah di 8.600 ya, atau 8.500, walaupun dia targetnya double topnya tinggi nih. Ini kelihatan banget, ini tinggi banget. Nah, kesininya aja potensi bisa ke sini ke 7.900 ya. Nah, memang resikonya cukup tinggi
Ya, jadi tunggu aja di bawah 8.500. Mudah-mudahan dia terjaga di supportnya ini. Jadi double topnya bisa patah di sini. Oke, seperti itu ya untuk INKP. Lanjut selanjutnya ada BRMS. BRMS ditutup di harga 176 dan perubahan harga positif 13,55%. Lihat dari volume hari ini oke banget. Bandar asing ini terus jualan. Bandar lokalnya hari ini ada masuk ya. Ada masuk. BRMS jadi normal akumulasi yang dia ada SQ, MG, YBAK yang jualan PG, CPI, FAZ. Nah ini MG udah mulai masuk lagi di saham BRMS. Kondisinya dia di 176 hari ini. Dan ini sedikit lagi tutup gap ya. Hijau ini hampir tutup gap. Nah besok sepertinya ada potensi sekali untuk tutup gap. Dan terdekat BRMS ini potensi ke 189, 190. Ini kemarin ada penan ya, saya kira akan langsung break, ternyata dia rounding. Dan ini roundingan yang sangat bagus. Gini. Oke, jadi kalau dia besok bisa break dari sini 177, target terdekat untuk BRMS adalah ke sini. Ya, ke area 210 untuk BRMS. Nah, di sini terdekat 190 dulu, baru ke 200 dan 210. Gitu. Nah, ini nanti ada perubahan fraksi dari di 200 ini. Nah, mungkin akan banyak-banyak drama kayak ABA. Ya, ABA kalau Bapak Ibu punya, ini ada drama-drama lah begitu 199 ketarik turun, 198 ketarik turun. Karena apa ya? Ada perubahan fraksi. Ya, dari tadinya penambahannya 111 per tik, begitu naik ke 200 harus nambah 2222 gitu. Nah, itu kan bandar butuh duit lagi nambah. Jadi mungkin masih nunggu waktu. Ya, begitu juga dengan BRMS. Seperti itu, lanjut selanjutnya ada Bumi. Bumi ditutup di harga 163 dengan perubahan harga positif 0,62%. Kita lihat dari volume hari ini cukup oke, tapi masih di bawah volume MA. Bandar asing ini ada masuk, bandar lokal hari ini jualan. Bumi hari ini di normal distribusi yang jualan RFAZ YJPD yang beli ada MG, CP, DR, AKBB. Nah ini MG udah masuk lagi di sini dia distribusi. Nah di sini distribusi MG hari ini masuk lagi dan terlihat dia punya di harga 15157. Jadi apa? Dia udah ngangkat dari bawah ke atas dan rata-rata dia 157. Kondisinya hari ini dia juga sudah cuan ya dan ini masuk cukup besar. Kita lihat aja, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan candle seperti ini menandakan ada buyer kuat gitu kan, dan dia bisa break dari downtrend line atapnya ini. Gitu. Ada dua ya downtrendnya, jadi terdekat mungkin coba uji gitu kan, dan dia membal di EMA 55 hari ini untuk Bumi. Nah, Bumi kalau mau lepas ini mungkin ada gap, ada gap di 14 berapa 142 145, berarti ya ada poin ada 3 tick ya, ada 3 tick di bawah sini yang belum ketutup. Hari ini nutup gap yang di sini gitu. Baik, seperti itu ya untuk Bumi terdekat. Jadi kalau misalnya membal potensi uji 100 berapa nih? 175 dulu lah. Ya, terdekat ke 175, bisa 180 untuk Bumi. Oke, selanjutnya ada STAA. STAA ditutup di harga 1135 dan perubahan harga minus 0,44%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar asing ini udah mulai distribusi. Bandar lokal ini juga distribusi. Tipis. STAA dia di small distribusi yang jualan BK, CC, MGGR yang berada BQ, YP, YBXC. Nah, STAA ini sangat wajar kondisi saat ini. Kenapa ya? Karena dia udah rally kenceng. Ya, dia udah rally kenceng, udah naik sekitar, kita lihat maksimal itu dia udah naik 141% dan dia sekarang rally sideways ya, terasa sekali sideways. Tapi ini juga fase distribusi. Nah, untuk STHA gimana? Apakah udah layak masuk? Kalau menurut saya mending belum.
Sabar dulu aja. Seperti biasa ya, saham-saham sideways akan ada waktunya akan dia fake out gitu kan. Fake out mungkin nanti ke area 1055-an gitu. Ya, untuk STA nih ke area sini fake outnya dan bisa membah lagi gitu. Ya, mudah-mudahan seperti itu untuk STA. Support terdekat di 1115. Resisten ada di 1160 untuk STA. Lanjut selanjutnya ada Arto. Arto ditutup di harga 4680 dan perubahan harga minus 6,87%. Ini kalau kita lihat dari volume, hari ini justru malah volumenya besar ya. Bandar asing ini udah mulai masuk, bandar lokal juga mulai masuk. Arto hari ini dia di big akumulasi, yang beli AK, CC, KIBK, yang jualan CSPD, YPMG. Nah, untuk Arto kemarin Arto kita juga sempat cuan ya di sini. Ya di sini juga nih cuan. Nah, jadi ini Arto ini udah video lama ya, garis lama. Jadi Bapak Ibu bisa cek di Arto yang sebelumnya. Ini garis nggak ada saya hapus ini. Nah, saya tarik garis di sini. Kondisinya adalah karena ya saya melihat di sini dia terbentuk base at least 3 candle. Karena apa? Dia sebelum-sebelumnya langsung terbang. Nah, support selanjutnya selain di angka sini itu ada di 3760-an. Dan untuk Arto harusnya kalaupun dia mau turun ini besok ini harusnya ada technical rebound. At least tutup ke 5000 gitu. Ya, harusnya bisa tutup ke 5000. Nah, ke 5000 aja udah lumayan, cuma berapa persen gitu. Nah, memang Arto ini kan kadang kalau gerak juga buat gitu kan. Sehari bisa 3%, 4%. Nah, ini sekarang pemberat IHSG kita ya, Arto ini. Arto ini juga gede market cap-nya jadi pemberat IHSG kita. Gitu. Oke. Untuk Arto support dekat di 4650 lah, 4650 jangan tahun 4600. Nah, itu jangan sampai jebol. Kalau jebol Arto bisa berbahaya, bisa sampai ini aja harusnya 4880 nih udah. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa naik ke 4880, tutup 5000. Ya, at least naik-naik lah. Mudah-mudahan. Karena ini tajam banget ya turunnya. Arto. Oke, selanjutnya ada Indo. Indo tutup di harga 127 dan perubahan harga positif 15,45%. Kita lihat dari volume, dia udah break volume MA, bandar asing ini keluar, bandar lokal ini 3 hari masuk. Indo dia di normal akumulasi, yang beli CP, EP, YP, PD, yang jualan ZP, KK, GR, XC. Nah, untuk Indo ini secara candle bisa dibilang bagus. Bisa dibilang bagus Indo karena dia piercing dan apa ya? Saya lupa namanya nih. Jadi candle hitam ditutupin sama candle hijau. Ya, seperti halnya kalau candle terus habis itu ditutupin candle lebih besar, nah itu kan jelek. Nah, ini dari bawah dia harusnya bisa lebih bagus. Jadi Indo dalam waktu dekat harusnya ada potensi up, minimal uji ke 133 ini, begitu break ya uji ke 150 lagi. Gitu. Ini 127 juga area kuat ya. Resisten kuat, jadi hari ini tutupannya ngepas banget di situ. Nah, ini kita lihat kalau besok dia bisa break, apalagi break 133, ini area yang berulang kali juga diuji, nah itu bisa break sampai 150 untuk Indo. Seperti itu. Ya. Lanjut selanjutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan di awal, saya akan membahas indeks tekno. Ya, jadi ada sektor teknologi yang dimana memang saham-sahamnya ini sekarang menjadi pemberat IHSG kita. Oke, bayangkan dulu tekno kita bisa sampai 12.000, sekarang sudah setengah harga di 6.480. Oke, udah turun, ini udah 50% ya, berarti bahasanya ya kalau turun ya. Nah,
udah 50%-an lah. Oke, udah hampir 50%. Akankah ada rebound? Akankah ada rebound? Pertanyaannya itu saya sampaikan iya. Oke, potensinya iya. Apa yang menyebabkan saya sampaikan? Satu, volume. Ya, ini volume dia dari besar ke kecil, terus ini ada growth volume lagi. Ya, yang dimana di sini memang ini saya nggak tahu ya error atau gimana, tapi saya melihat di sini sudah ada growth lagi, ya, ada growth volume di sini. Dan yang menarik adalah AC-nya ini akumulasinya sudah oke. Itu. Ya, ini udah mulai akumulasi di minggu-minggu terakhir saat Tekno ini koreksi. Ini menandakan apa? Menandakan ya jelas berarti sang bandar hanya ingin nampung lebih rendah lagi harganya. Gitu. Ya, bahkan kalau mau dibilang banyak banget bandar-bandar yang cut loss di saham teknologi. Banyak banget. Jadi kalau diperhatikan dia kayaknya baru akumulasi di area sini dan dia drop. Nah, dan kita juga harus ingat ya, indeks tekno. Nanti coba ya, silakan Bapak Ibu googling sendiri atau cari sendiri sekalian belajar gitu biar nggak disuapin terus. Indeks tekno tuh apa aja sih saham-sahamnya? Nah, nanti ini akan saya bahas ada 5 saham indeks tekno yang mudah-mudahan bisa sedikit mencerahkan gitu ya. Jadi yang perlu kita ketahui apa saham indeks tekno? Nah, itu udah jelas ya, Goto. Ya udah jelas itu Goto. Market cap paling besarnya apa? Ya Goto sama MTech untuk saat ini. Ya, untuk saat ini ada Goto dan MTech yang salah satu besar. Dia Goto bisa sampai sekarang karena harganya turun ya. Sekarang valuasi dia market cap-nya tuh 246 T. Untuk MTech ini dia 92 T. Padahal dulu sempat di 130 ya. Pas dia 3000-an tuh berapa berarti lupa saya. Bahkan hampir 200 kalau nggak salah. Ya, MTech. Terus apa lagi? Yang saya mau bahas Buka. Oke, Buka. Ini 25 T. MTDL 6,8 T. Ada DMMX. Itu 8,85 T, ya kan? Dan WIRG 3 T, ya. SCMA, kita coba cek SCMA. Ini 15 T. Jadi apa kesimpulannya Bapak Ibu? Sebenarnya SMA ini lebih ke media ya, media yang dimana anaknya MTech, cuma kadang ngikut gerakannya MTech nih, cuma versi lebih murah aja. Nah, maksud saya adalah indeks Tekno di sini ini sangat berpengaruh dengan market cap-nya yang besar. Bapak Ibu ingat kan, Goto itu ya dia bisa menahan atau mengangkat IHSG. Oke. IHSG yang jumlahnya 800-an saham, Goto aja nih masih bisa berpotensi nahan. Coba lihat 16 Agustus ya di sini. 16 Agustus. IHSG 16 Agustus mana? Nah, ini ya. Dia menahan hari ini. Gitu. Menahan jatuhnya ini kalau nggak salah banking, coba kita cek ya salah satu ya. Banking, BBCA. Ya ini mungkin agak sedikit berbeda ya dari biasa saya langsung jelasin. Cuma ini 16 Agustus. Nah ini ya banking dia sempat ketarik terus didorong naik. Nah ini juga ya Goto salah satunya yang nahan. Gitu. Ini coba kita lihat ASI. Sorry. ASI. 16 Agustus. Nah, ini juga ya sempat naik, dia ketahan. Jadi Goto ini dengan market cap yang cukup besar, dia bisa menahan IHSG, bahkan membantu ya menopang IHSG biar nggak ambrol, atau bahkan bisa bikin ambrol IHSG.
Apalagi di indeks Tekno yang notabene-nya saham baru berapa ya? 20 saham atau berapa gitu. Saya lupa. Dan itu market cap Goto paling besar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu cek, ini Goto lihat sama Tekno. Nah, sekarang gini aja. Ini Goto gitu kan, kita compare dengan indeks Tekno. Ini kita ganti line. Nah, kelihatan ya bentukannya ya. Mirip gitu. Dan ini ya begitu dia kemasukan Goto, lihat drop, ini IDX Tekno langsung drop juga. Nih, kebanting di sini. Dia April ya. April kalau nggak salah. Nah, berapa nih? Ya 26 April. Kita lihat 26 April. Nah, ini. Nah, ini buktinya. Jadi begitu Goto drop, ya, ini ikut. Dan Bapak Ibu tadi lihat sendiri nih, kita udah ganti line. Ikut mirip. Oke. Jadi apa? Penggerak Tekno itu belum banyak. Ya, penggerak Tekno itu belum banyak. Maka dengan adanya Blibli yang katanya mau IPO sebentar lagi gitu kan, tentunya mungkin dia akan masuk ke sektor teknologi yang akan membantu menopang IDX teknologi. Harapannya dengan adanya Blibli ini bisa membantu fluktuatif dari indeks tekno gitu. Ya, jadi nggak terlalu terbebani dari Goto. Nah, positifnya apa? Ya memang bentukannya nggak jauh beda sama saham-saham Goto dan MTEK biasanya untuk indeks teknologi. Tergantung transaksi harian ya. Dan ini candlenya ini udah candle pembalikan arah, sinyal pembalikan arah. Belum confirm, tapi dia udah di area Fibonacci gitu kan, area Fibonacci, dan ini sudah area candlenya juga pembalikan arah. Jadi dalam waktu dekat mudah-mudahan ada reversal. Nah, ada reversal atau rebound karena apa? Ya memang ini posisinya kalau Bapak Ibu lihat masih bikin high, low, high, low, high, low masih. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya buat video, biasanya saham udah turun banyak, itu kan saham udah turun banyak, tanda-tanda reversal itu apa? Ya, Bapak Ibu tuh harus tahu. Jadi kalau saham itu mau reversal, biasanya membentuk pattern. Ya, membentuk pattern. Apa patternnya? Ya, banyak. Ada double bottom. Ya. Nah, ini udah waving berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini masuk lagi. Dia 1, 2. Nah, apakah akan lanjut? Ya, masih bisa juga. Gitu. Bisa juga seperti ini gitu. Ya. Nah, baru membal di sini di 5.500. Membal baru bisa. Potensi juga seperti itu sebenarnya. Ya, tapi bisa juga ini udah di sini membal. Tergantung ya, tergantung ISG ini mau pakai tekno diapain. Gitu. Oke, yang jelas sih indeks tekno sebagai salah satu penopang ISG juga dan muatannya ya cukup besar juga ya, TTA juga. Oke, jadi mudah-mudahan ini dari indeks tekno ini ada reversal dan berpengaruh ke saham-sahamnya. Walaupun mungkin terbatas, jadi masih yang nyangkut kalau ada bisa dikasih keluar atau cuan tipis ya mending ambil dulu. Oke, mending ambil dulu. Kenapa? Amanin modal karena kita balik lagi tetap harus jaga-jaga 2023 ada potensi terburuk. Gitu. Oke, nah kita lanjut ya ke sahamnya. Nah, sahamnya pun MTEK hari ini tutup di harga 1.515 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar asing hari ini masuk, bandar lokal ini keluar tipis. MTEK di hari ini netral, yang beli ada CC, PD, AKSU, yang jualan LG, BK, INZB. Nah, ini ada yang sedikit akumulasi dari MTEK ya gitu. Nah,
tadi sebelum video di video sebelumnya saya sampai di mana di Des Techno sebelumnya saya sampaikan namanya reversal biasanya bikin bikin pattern. Oke. Nah, sekarang kondisinya MTech ini kondisi banget untuk membuat pattern reversal. Apa namanya? Ya, double bottom. Walaupun ya ada note-nya, sayang MTech bikin low lebih rendah. Oke. Sayangnya itu. Itu aja sayangnya. Kalau dia tutupan minimal sama di 1515 sama dengan low di sini gitu kan. Ya harusnya masih baik. Ya tapi di sini mudah-mudahan juga oke lah kebablasan dikit gitu ya. Nah, tapi kalau secara teori ini bisa potensinya jelek. Tapi mudah-mudahan ini terhitung double bottom, potensi sama. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli 1515 ini, ya bisa beli sampai area 1480. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Ini low-nya 1475. Oke lah. Jadi dia masih ada spare ya, ada spare tipis di sini membal. Nah, ini mudah-mudahan potensi baik lah gitu. Oke, cut loss-nya udah jelas berarti cut loss-nya di bawah 1475. Nah, ini silahkan ambil di harga bawah ya, ikutin follow railing high. Mudah-mudahan bisa. Oke, kalau dia break dari double bottom-nya ini ya potensi terdekat bisa ke 1870,75. Oke, area-area sini nih. Ini juga ada resisten ya. Seperti itu untuk MTech. Lanjut selanjutnya ada Goto. Goto ditutup di harga 208 dan perubahan harga positif 2,97%. Kita lihat dari volume hari ini cukup besar volumenya. Bandar asing lihat sudah mulai akumulasi. Oke, bandar lokal masuk hari ini. Goto dia netral, yang beli ada AK, CCM, GRX, yang jualan ada YU, HD, YP, ZP. Ini YU memang sangar sekali jualannya hari ini. Nah, kita coba lihat dari 5 Oktober di mana asing mulai masuk di saham Goto. Ya, ada ZP, BK, YP. AK-nya di bawah. Berarti AK kemarin yang jualan dia hari ini nampung di harga bawah. Nah, ZP aja di 230, BK di 213. Jadi ini bandar-bandar pun masih ada di harga-harga atas. Oke, kalau kita mau coba narik lagi dari 5 September, 1 bulan sebelumnya, gitu kan, YP. Nah, ini masih full retail sebenarnya. Oke, masih full retail. Dan ya udah, ini berarti kita bisa patokan dari 5 Oktober. Jadi nanti silakan kalau untuk Goto pakai bandar detektornya tarik dari 5 Oktober. Gitu. Ya, walaupun di sini nih ini ada LG ya, gede banget. Di sini juga ada LG gede, tapi nggak kelihatan ya ada akumulasi lagi. Dia malah keluar hari ini. Dia cut loss berarti ya, cut loss. Nah, untuk Goto sendiri ini dia membal di angka psikologis 200. Sebenarnya Goto ini jangan sampai break dari 200 sebenarnya. Why? Ya, kenapa? Tadi fraksi yang dimana tanpa disadari ini adalah support kuat harusnya. Karena begitu dari 200 ke bawah ya jadi turun satu satu satu, akibatnya kayak Aba sekarang susah naik. Tapi kemarin ini karena ada volume gede langsung dihajar disikat ya udah bisa break gitu. Ya, jadi untuk Goto ini harga-harga sekarang kalau mau entry resikonya sudah tipis. Ya, sudah tipis. Dan kalau yang punya di atas ini bisa average down di area sini, gitu kan. Cuma tetap ya paling enggak 180 ini kita kalau punya pegangan lah. Itu punya pegangan untuk average down. Oke, usahakan kalau bisa keluar dulu dari saham Goto. Kalau misalnya takut, tapi kalau untuk long term, ya saham teknologi ini belum pada jalan kok, tenang aja gitu. Ada kalanya, ada silikalnya, ya. Jangankan teknologi, bank-bank kecil aja loh, ada silikalnya, ada waktunya gitu. Ada triggernya, apalagi teknologi. Jadi tenang aja sebenarnya kalau yang nyangkut di saham-saham seperti ini.
Ya, tinggal rutin gajian atau ada bonus, ada apa masukin. Ya, jadi nabung saham di Tekno. Memang mungkin nggak ada dividennya karena masih rugi-rugi semua, tapi at least kita bisa dapat capital gain di masa mendatang. Gitu ya. Kalau saya sih percayanya itu ya, tapi disclaimer on kok saya sih mikirnya gitu. Bank-bank kecil yang nilainya cuma berapa-berapa aja, ada digoreng bisa sampai sekian 100% gitu kan. Nah, masa saham teknologi gak punya prospek sih, at least paling nggak nyampe ke 400 aja, itu udah naik berapa? 100%. Ya, naik ke 400 ini aja udah 100%. Nih ya, karena 208. Kalau 200 tadi dari low-nya, ya udah naik 100% ya. Dan ini kembali ke area resist. Tuh. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini nggak jebol untuk Goto. Terdekat dia harus bisa break dari 220. Lanjut, selanjutnya ada SMA. SMA ditutup di harga 208 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing ini mulai masuk, bandar lokal ini juga jualan. SMA dia di big distribusi yang jualan AZCCDHKI yang beli ada IFMGDRPD. Nah, ini AZ jualannya deres banget di SMA tapi ada nampung. SMA sendiri, nah ini kemarin gini ya, dan ternyata dia masih turun, tuh masih turun. Mudah-mudahan bisa rounding naik. Ya, ngikut rounding naik dan ngikut teman-teman yang lain. Resisten SMA ini ada di 226 dengan support di bawah 200. Sama ya kayak gue tuh, jangan sampai jebol di 200 untuk SMA. Lanjut selanjutnya ada buka ditutup di harga 250 dalam perubahan harga minus 1,57%. Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar asing ini jualan, bandar lokal juga jualan. Buka dia di normal distribusi, yang jualan YU, SU, AK, ZP, yang beli ada CS, HD, CP, AT. Nah ini ada CS sama HD, nah pun cukup oke lah. Nah buka ini hari ini dia membuat sejarah baru lagi, all time low. Ya bukan all time high tapi all time low semenjak dia IPO. Menandakan apa? Menandakan menandakan potensi bisa satu balik arah dan kedua ya bisa tentu bisa bikin low baru lagi gitu. Ya, jadi biasanya kalau bisa bicara all time low ini bisa potensinya kalau udah turunnya jauh gitu ya. Ini kan turunnya udah jauh banget ya sebenarnya. Ya, kita ngomong big views, dari harga 1325 dengan kondisi sekarang dia sudah minus 325 ya sinilah. Nah, dan harga sekarang udah 80%. Ya bahkan turun lebih. 242 81%. Oke. Anggap kita bayangkan kalau ini saham berbalik. Kita di 250 terus dia bikin all time high di 1325, kira-kira apa? Apakah akan lanjut naik? Nah, ya, jadi potensinya adalah turun. Ya, retrace. Nah, sekarang kita asumsikan dibuka. Dia udah naik sedemikian rupa dan drop. Oke, ini logika saya aja ya, logika saya aja. Jadi, monggo kalau misalnya ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Silakan dianalisa lagi. Ya, jadi kalau logika saya, dia dengan kondisi sudah minus 81% dan dia bikin all time low, harusnya ini ada pergerakan pantulan naik. Gitu. Karena pas kita udah naik udah berapa persen kan bikin all time high, turun koreksi. Dan dia nanti mungkin akan ada koreksi membentuk pattern. Nah, ini kalau buka ini 250 gitu kan. Nanti dia mungkin akan tes ke 270 ya, dia bikin neckline seperti biasa terus nggak kuat tapi sampai ke 250 lagi, nggak sampai ke 242-an.
Nah, baru dia rounding naik. Karena ini ada atap yang harus diuji di sini. Seperti itu. Ya, untuk buka. Memang kalau secara bandarmologi dia nggak sebaik yang lain sih. Gitu. Kita coba cek dari 12 Agustus ya, buka. 12 Agustus. Ada AK di 295, ada KZ. Nah, ini bandar pun sudah sangkut dan minus banyak. Tapi mereka ngapain ya, diem dulu gitu. Oke, seperti itu ya untuk buka. Oke, saham terakhir WRG. WRG ditutup di harga 288 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume MA. Bandar asing ini cukup menarik, sudah mulai akumulasi. Bandar lokal ini juga hari ini masuk. WRG dia di big akumulasi, yang beli AK BKCCGR, yang jualan YU YP AOPD. Dan ini AK ada akumulasi di area bawah dan ini tertahan di Fibonacci. Ya, tertahan di Fibonacci. Kita coba cek dari tanggal 3 Oktober. Ada ke WRG, tanda-tanda pas bandar masuk AK ya, barang paling banyak di 35358. Kondisinya dia minus besar dan hari ini masuk. Gitu. Mudah-mudahan memang mau dikerek lagi ya. Ini kalau dibilang fake out enggak sih, karena udah kejauhan. Kecuali begitu di 470 dia kembali masuk lagi, nah itu fake out. Ini udah kejauhan kondisinya ya, dan ini tapi sudah waktunya memang technical rebound dan adanya akumulasi bandar, ini bisa kita manfaatkan. Oke, ya saya rasa seperti itu ya untuk WRG 286. Ini batas terakhir ya 272 karena low-nya di sini 272. Nanti akan ada pantulan terus dia bikin rounding lagi, itu juga bisa. Seperti itu. Ya. Jadi demikian video kali ini Bapak Ibu. Mohon maaf ya cukup lama dan mungkin agak malam karena ini saya baru bisa ada waktu. Dan semoga IHSG ya bisa baik-baik lah. Atau at least paling enggak kalau dia merah ada satu indeks yang bisa jalan. Kemarin batubara ya mungkin ini waktunya udah teknologi gitu kan, karena udah di low banget indeksnya juga udah di low banget ya. Mudah-mudahan ada rebound dikit yang bisa kita jadikan cuan di indeks tekno. Baik, seperti itu Bapak Ibu, terima kasih, semoga bisa tetap semangat belajar sahamnya ya, jangan kendor, jangan kemarin lagi rally semangat. Wah, cuan sana, cuan sini. Begitu dikasih pasar merah, itu kendor semangatnya ya, jangan gitu. Ya, dan jangan FOMO, jangan beli-beli di pucuk-pucuk yang beneran pucuk, kecuali misalnya sahamnya udah agak rally tapi baru mantul. Nah, itu nggak apa-apa. Ya. Baik, saya rasa seperti itu. Terima kasih, salam sehat selalu.